or you don't put it. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri. Saya mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025, mata pelajaran Quran Hadis, LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya bertugas di Madrasah Ibtidaiyah Sirajul Munir Kota Bekasi. Pagi hari ini saya akan membuat praktik video pembelajaran untuk materi Al-Quran Hadis kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah bab 10 semester genap dengan judul menerapkan hukum bacaan idgham dan ikhlas. Kira-kira bagaimana? Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengawali dengan sama-sama membaca doa. Kepada ketua kelas, tolong silakan dipimpin membaca doa. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Siratal an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya seperti yang sudah biasa kita lakukan, kita akan mengawali pembelajaran dengan sama-sama membaca satu surat dari Al-Quran, yaitu dari Juz Amma. Silakan dibuka Juz Ammanya, surat Al-Qari'ah. Ya, pada ketua kelas tolong dipimpin, silakan maju ke depan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah.
Yesus. Oke, selanjutnya sebelum kita ke materi pembelajaran, saya mau absen dulu ya. Yang dipanggil namanya tolong dijawab hadir. Adiba Syakila Ardani hadiroh. Alfia Safinatun Najah hadiroh. Al-Khalifi Zikri Setiawan hadir. Azkiara Zamzami hadiroh. Bilqis Iftitah hadiroh. Alhamdulillah, berarti semua hadir pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi, saya mau tanya dulu semuanya, apakah sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap, sudah. Apakah sudah siap? Siap, sudah. Apa semuanya bersemangat? Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah siap ya. Oke, pelajaran pagi hari ini materi kita di pelajaran Quran Hadis. Untuk materinya terkait dengan judulnya menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Ya, menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Sebelumnya kita sudah membahas tentang surah Al-Zalzalah. Ya, tentang surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah adalah bagian dari ayat Al-Quran. Nah, membacanya harus dengan bacaan yang benar ya, harus dengan bacaan yang benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Khususnya terkait dengan itu, yang akan kita bahas adalah tentang hukum bacaan idgham dan iqlab. Sebelum ke materi utama, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Tolong dijawab ya. Pertama, bagaimana perasaan kalian ketika membaca Al-Quran? Siapa yang mau menjawab? Bagaimana perasaannya ketika membaca Al-Quran? Ya, bagaimana Azkiara? Hati menjadi tenang. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan kalian ketika membaca Al-Quran? Lebih adem ya, perasaannya lebih adem. Ada lagi bagaimana perasaannya ketika membaca Al-Quran? Iya, Devi? Nah, hati menjadi lebih tentram. Ya, itu yang kita rasakan ketika kita membaca Al-Quran. Hati lebih tenang, perasaan lebih adem, lebih tentram ya. Makanya kalau hidup kita mau tenang, kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian mendengar kata idgham dan iqlab? Pernah nggak dengar kata idgham dan iqlab? Pernah? Pernah ya. Coba jelaskan pengertiannya. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih idgham itu? Selanjutnya, nah, saya mau kasih motivasi. Kenapa kita harus sering-sering membaca Al-Quran? Nah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bunyinya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Jadi kata Nabi, bacalah Al-Quran karena dia Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang yang suka membacanya. Oke, selanjutnya tujuan dari pembelajaran bab yang sekarang kita akan pelajari adalah melalui pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat menerapkan hukum bacaan idgham bigunah, idgham bilagunah, dan iqlab agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban, menghayati dan mengamalkannya dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kriteria ketercapaiannya, yang pertama, setelah mempelajari bab ini, siswa dapat menjelaskan pengertian idgham bigunah, idgham bilagunah, dan iqlab dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan huruf-huruf idgham bigunah, idgham bilagunah, dan iqlab secara lengkap.
Yang ketiga, siswa dapat memberikan minimal 2 contoh bacaan untuk setiap hukum bacaan. Ya, 2 contoh idgham bigunah, 2 contoh idgham bilagunah, dan 2 contoh iklab. Kemudian selanjutnya kita akan melihat, ya, kita akan menyaksikan satu buah video terkait dengan materi idgham dan iklab. Oke, mari kita saksikan dan cermati videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Abus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah di semester 2, yaitu bab ke-10, menerapkan hukum bacaan idgham bigunah, idgham bilagunah, dan iklab. Pengertian idgham dan iklab. Yang pertama, idgham. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan, atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seagar terdapat tanda tasydid. Dalam hukum bacaan non sukun atau tanwin, idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bilagunah. Nah, itu dia video terkait dengan materi idgham dan iklab. Bagaimana semuanya? Jelas materinya? Jelas ya, bisa dipahami tentang materi idgham dan iklabnya? Bisa? Insya Allah bisa ya. Jadi idgham adalah hukum tajwid yang terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham, yaitu nun, wawu, lam, mim, ro, dan ya. Idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bilagun. Huruf-huruf idgham bigunah yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Sementara huruf-huruf idgham bilagunah adalah lam dan ro. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Tapi sebelum diskusi kelompok, kita kembalikan dulu semangatnya dengan tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Bisa nggak tepuk semangat? Nggak? 3. Semangat. Semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Nah, kita sudah mengembalikan semangat kita. Sekarang kita mau mengerjakan diskusi per kelompok. Jadi disiapkan juz amma dan alat tulisnya. Disiapkan juz amma dan alat tulisnya. Nah, masing-masing kelompok mendapatkan 1 menulis, ada yang mencari ya. Yang menulis 1 orang. Yang lain mencari. Kelompok 1, kelompok 2, ini ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Di lembar kerja yang kalian masing-masing dapatkan, masing-masing kelompok mencari contoh-contoh bacaan idgham dan iklab. Ya, masing-masing 2. Idgham bigunahnya 2, idgham bilagunahnya 2, iklabnya 2 contoh. Ditulis ayatnya, kemudian alasannya apa. Misalnya ada nun bertemu mim atau bagaimana gitu ya. Coba silakan dikerjakan ya. Biar lebih cepat. Jadi semuanya mencari. Kalau sudah dapat ditulis sama juru tulisnya. Jadi yang nulis 1 orang, yang 3 mencari. Ya. Oh, ini. Kamu
tulis suratnya. Kalau sudah dapat, tulis suratnya surat apa, kemudian ayatnya ayat berapa. Mana? Udah dapat belum? Ada yang udah dapat? Mana? Lahabiu watab. Nah, itu berarti surat apa? Tulis Al-Lahab ayat Al-Lahab titik 2 1 ayat 1 begitu. Oke, waktu untuk diskusinya sudah selesai dan alhamdulillah sudah selesai juga kalian mencari contoh-contoh untuk bacaan idgham bigunah, bila gunah dan iklabnya. Untuk mempresentasikannya silakan maju yang pertama kelompok 1. Yuk, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh idgham biguna 1 surat Al-Bayyinah ayat 2 Rasulun mina alasan domah tain bertemu mim 2 surat Asyam ayat 8 wa nafsi wa ma alasan kasrotain bertemu wau 2 idgham bila guna 1 surat Al-Fajr ayat 5 Qasamul lizi alasan domah tain bertemu lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu contohnya idgham bigunah. Yang ke-1 surat Al-Lahab ayat 1 yang berbunyi Lahab biwatab. Alasannya adalah kasrotain bertemu waw. Yang kedua Al-Lahab surat Al-Lahab ayat 5 yang berbunyi habalum mim masad yang beralasan domatain bertemu mim. Yang sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Semoga semuanya bisa memahami materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Berikut dengan contoh-contohnya. Yang terakhir, kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini terkait dengan idgham bigunah dan idgham bila gunah adalah idgham adalah memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin kepada salah satu huruf idgham. Huruf idgham bigunah yaitu ada 4. Apa aja? Ya, nun, mim, dan waw. Terakhir, oke, ada pertanyaan terakhir yang mau saya ajukan. Yang pertama, setelah pelajaran kita pagi ini, apakah kalian sudah hafal huruf-huruf idgham dan iklab? Sudah. Yang kedua, apakah kalian sudah tahu arti bacaan idgham dan iklab? Ya. Yang ketiga, apakah kalian menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Suka. Bagian mana yang paling kamu sukai? Nah, ketika berdiskusi. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa kita pahami dan kita amalkan ketika kita membaca Al-Quran. Terakhir, mari kita tutup pelajaran Quran hadis pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.